Saya punya kutut siang malam jarang nangkring di bawah tangkringan terus. Apa itu disebut juga burung jogoboyo? Apa enggak bang? Enggak bang, balas. Nah, kalau menentukan jogoboyo atau tidak itu enggak perlu enggak berlaku hanya di jogoboyo ya. Yang tidurnya dicepuk makanan atau cepuk minuman pun juga sama. Yang namanya Sri Lumbung atau Tirto Aji itu sama aja. Itu uji cobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Jugrang yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih menjawab pertanyaan ini ya, untuk kawan-kawan ini masih banyak yang bertanya ini ya. Ini pertanyaan dari Om Roni Mancini. Saya mau tanya Bang Wandi, saya punya kutut siang malam jarang nangkring di bawah tangkringan terus. Apa itu disebut juga burung jogoboyo? Apa enggak Bang? Enggak Bang, balas. Nah ini yang tiap malam ya, siang malam hanya jarang nangkring. Jadi dulu pernah saya bahas ya, perkutut yang jarang nangkring atau selalu tidur di bawah itu sudah pernah saya jawab semuanya namanya. Dan untuk menentukan itu jogoboyo atau tidak itu sudah saya jawab semua. Kalau ada waktunya, kawan-kawan boleh tengok videonya yang mungkin 1 tahun yang lalu mungkin ya, atau 2 tahun yang lalu, nggak tahu, itu udah lama banget. Kalau saya suruh nyariin ya saya juga pusing karena saking banyaknya videonya. Kalau ini mau saya jawab lagi nggak apa-apa. Jadi perkutut yang jarang nangkring itu perkututnya itu apakah sudah lama dirawat atau belum, atau sudah lama, atau sudah 1 tahun, ataukah sudah di 5 bulan atau berapa. Ini pertanyaan apakah jogoboyo atau bukan. Nah, jadi perkutut ini untuk Om Roni ini ya dicoba diganti tangkringan. Diganti tangkringan itu minimal 3 kali dengan beda bentuk tangkringannya. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali silahkan, dengan bentuk yang berbeda. Dengan durasi 1 tangkringan itu 1 minggu. 1 minggu dilihat atau dititeni atau dipantau itu gerak-geriknya bagaimana, diganti 1 tangkringan itu selama 1 minggu, atau boleh 2 minggu juga boleh, minimal 1 minggu. Itu untuk menentukan nanti nangkring atau enggak. Ganti lagi 1 minggu lagi, dipantau atau yang namanya itu titen. Nah itu yang dinamakan titen. Titen itu dititeni atau dipantau. Nah, ganti lagi nyampe 3 kali. Kalau ada sangkar ya, kalau ada sangkar yang lain boleh dipindah sangkar. Sangkarnya diganti boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Intinya diganti tangkringan beda model. Kalau kira-kira kok enggak ada tangkringan, di kebun banyak kayu ranting tinggal dipatah, masukin ke sangkar, enggak usah bagus-bagus. Burung perkutut itu tidak memilih tangkringan itu bahannya apa. Yang penting nyangkremnya dia nyaman, itu udah cocok. Burung itu begitu. Nggak usah, wah biar mewah saya kasih kayu inilah, kayu itulah. Burung perkutut mah yang penting kayu apapun jadi.
kecuali yang berkaturangan apa, kecuali yang ada isinya yang memilih tangkringannya. Nah gitu ya kawan-kawan, jadi diganti tangkringan, dicoba dulu diganti tangkringan minimal tiga kali, terus diganti sangkar kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. 3 kali diganti tangkringannya, beda model. Nah, memang kalau untuk perawatan yang begitu memang tidak instan, itu butuh perawatan, butuh waktu yang lama. Itu untuk apa ya namanya ya, semuanya sih, mau yang anggungan maukah yang katurangan itu membutuhkan proses yang lama. Dirawat dulu, kalau sudah dirawat seperti apa, nah itu nanti kalau baru dapat baru 1 bulan itu kok selalu tidurnya di bawah tapi belum diganti tangkringan, itu belum tentu. Itu dengan tujuan apa tadi diganti-ganti tangkringan? Tujuannya itu buat barangkali itu tidak nyaman di tangkringannya. Nah, kembali tidak nyaman di tangkringannya. Nah, dalam uji coba 1 tangkringan itu dipantau 1 minggu, itu malamnya dilihat apakah tidur masih di bawah ataukah nangkring. Nah itu diperhatikan. Terus ganti lagi, itu nangkring atau enggak, ganti lagi nangkring atau enggak. Nah itu nanti yang menentukan Jogoboyo atau bukan. Kalau pertanyaan siapa tadi ya, pertanyaan Om Roni ya, Om Roni ini saya belum bisa menentukan itu katurangan Jogoboyo atau bukan, karena itu belum dicoba ganti tangkringan. Kalau sudah dicoba nanti Om Roni sendiri yang menilai sendiri. Sudah saya kasih gambaran semuanya ya kawan-kawan. Ini sudah saya kasih gambaran caranya begitu dan dinilai sendiri. Semuanya harus bisa, semuanya harus belajar, semuanya harus bisa untuk kalau memelihara burung perkutut khususnya untuk katurangan itu harus tahu katurangan itu apa, yang dirasakan seperti apa, terus yang semuanya itu harus diri sendiri harus bisa merasakannya dan harus paham. Nah, kalau yang belum tahu ya nanya sambil belajar. Kalau sudah tahu, nah itu diterapkan. Semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap gitu kan kawan ya. Kalau menentukan Jogoboyo atau tidak itu enggak berlaku hanya di Jogoboyo ya. Yang tidurnya dicepuk makanan atau cepuk minuman pun juga sama. Yang namanya Sri Lumbung atau Tirto Aji itu sama aja. Itu uji cobanya diganti cepuk atau ditaruh di bawah atau di mana, itu semuanya sama saja. Untuk uji cobanya sama. Untuk itu berhubungan dengan katurangan ciri laku. Nah, ciri lakunya atau tingkah lakunya. Gitu ya untuk kawan-kawan. Untuk Om Roni mudah-mudahan terjawab ya. Itu dicoba diganti tangkringan minimal 3 kali. Ganti beda ukuran, beda bentuk. Dan kalau bisa dicoba asal pakai kayu apa adanya aja, nggak usah beli, nggak usah inilah itu, kalau beli kan pakai duit. Kalau itu dicoba dulu pakai apa aja yang ada di kebun apa di mana, seranting-rantingnya taruh aja di situ, nanti bagaimana nangkring atau tidak. Kalau itu tetap tidak nangkring, nah itu baru katurangannya Jogoboyo. Kalau makannya tetap makan nangkring, makan terus habis itu tidurnya di bawah. Tapi kalau yang setiap hari, entah itu siang atau malam, itu hanya di bawah, muter-muter di situ aja, tidak nangkring-nangkring,
itu dilihat dulu, dicek kakinya luka atau enggak, jentol atau enggak, melenting atau enggak. Nah, itu dilihat sakit atau enggak. Kalau itu tidak sakit kok masih di bawah terus muter, itu bisa kemungkinan itu perkutut sarang tanah. Sarang tanah itu selalu di bawah. Nah, kurang lebihnya begitu. Baik kawan, mudah-mudahan terjawab untuk Om Roni. Mudah-mudahan bisa buat patokan ya untuk kedepannya bagaimana. Bisa mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membantu. Baik kawan, mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada mau bersalah kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.